Bapak Ibu, para yang hadir di ruangan ini maupun para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya sangat berbahagia karena bersama Pak Yudi Purbaya Sadewa ini bisa berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebenarnya ini di luar skenario, ya, tapi tiba-tiba muncul ide tadi karena saya dan Pak Yudi ini sama-sama dulu di Komite Ekonomi Nasional, ya, sering berdiskusi, berdialog tentang masalah perekonomian di Indonesia. Dan saat ini Pak Yudi duduk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, tapi ya kami duduk sini sebenarnya Pak Yudi bukan sebagai Ketua LPS, tapi sebagai ekonom. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh nanya apa saja untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang agar tidak menjadi isu-isu yang tentu saja nanti liar dan tidak pada tempatnya. Nah, saya akan mulai. Tadi sudah saya sampaikan kira-kira situasi global ekonominya seperti apa yang sudah Bapak-Bapak Ibu lihat, ya, dan kita tentu tidak mudah ya sebagai sebuah bangsa untuk bisa mengatasi ya permasalahan yang kita hadapi, menghadapi situasi global yang seperti ini. Nah, oleh karenanya sementara saya pancing Pak Yudi dulu. Pak Yudi, outlook 2024 kira-kira seperti apa? Makasih Pak Khairul Tanjung atas perintahnya untuk naik ke panggung pada pagi hari ini. Dulu saya dengan Pak Khairul Tanjung di KEN, Komite Ekonomi Nasional, tapi dia bos saya. Jadi saya nggak berani ketika diperintah ke panggung untuk menolak, takut Pak. Jadi kalau kita lihat outlook ekonomi, global kalau orang kita lihat ekonom komentar, semuanya nakut-nakutin. Mungkin juga mereka salah loh Pak. Mereka tunjuk Amerika, Cina, Eropa semuanya susah. Mungkin Eropa susah karena mereka belum insaf, kebijakannya masih salah. Tapi kalau kita lihat ekonomi Amerika, dari tahun lalu dibilang akan jatuh. Tahunnya enggak kan? Mereka bilang ini anomali. Kalau saya bilang mereka atau ekonom-ekonom domestik yang di koran-koran dan asing juga itu salah baca Pak. Jadi ketika SVB jatuh di bulan Maret tahun lalu, mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka melakukan kebijakan uang terlalu ketat. Saya lihat dari laju pertumbuhan uang beredar di Amerika Serikat M0. Pada waktu itu, Maret tahun lalu itu minus 15,3% Pak. Saya sih sebagai ekonom melihat aja nih, kalau nggak dibetulin pasti SVB case-nya akan merambat ke bank-bank lain dengan cepat karena memang sistemnya sedang dicekek. Ini pelajaran dari Great Depression tahun 1930. Tapi setelah itu banyak orang pintar juga rupanya di Amerika. Insaf mereka rubah kebijakannya walaupun bunga nggak turun ya, bunganya tetap naik. Tapi mereka mulai berbalik, mulai ekspansi lagi balance sheet-nya. Mulai injek uang ke sistem lagi dan pelan-pelan menuju ke arah positif. Sampai sekarang masih berlanjut Pak. Sekarang pertumbuhan uang M0 di Amerika itu 9% lebih Pak. Artinya mereka sudah injek uang ke sistem besar-besaran untuk standar Amerika. Dulu sih sampai 100% ya, tapi untuk standar normal seperti itu. Dan kalau ditanya, apakah jadi penting bunga turun apa enggak? Kalau saya bilang mereka udah ekspansi, ngapain turun juga? Enggak terlalu penting, artinya ekonominya akan ekspansi terus. Memang kalau mau turun ya lebih bagus, ekonominya bisa tumbuh lebih cepat. Cuman kalau kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Amerika sekarang kan sekitar 2,5% Pak. Itu rata-rata pertumbuhan, kira-kira pertumbuhan potensialnya di sekitar segitu, 2-3. Jadi sudah pas di gigi yang pas, pertumbuhan yang pas. Unemployment rate-nya juga 3,7 kalau nggak salah. Ada level di ilmu ekonomi ya Pak ya, bahwa unemployment rate nggak boleh di bawah level tertentu, kalau enggak dia akan menyebabkan inflasi, itu yang disebut NAIRU.
Nair itu sekitar Amerika tuh 4,7%, saya suruh cek anak buah saya tadi. Jadi unemployment rate-nya sudah di bawah yang aman sebelum memacu inflasi. Jadi pertanyaannya adalah, perlu nggak dia cepat-cepat menurunkan suku bunga? Rasanya nggak perlu kalau sebelum ekonominya betul-betul melambat. Jadi pesannya adalah, message-nya adalah Amerika nggak seburuk yang Anda duga sebelumnya. Itu bagus untuk kita ya. Artinya global environment-nya nggak seburuk itu. Mungkin kalau Eropa jelek, ya. India juga bagus. Cina juga katanya jelek, tapi mereka sudah turun tangan juga memberikan dorongan ke ekonomi mereka. Biasanya sih kebijakan seperti itu cukup positif. Jadi harusnya globalnya tiba-tiba harusnya berubah nanti. Mereka ekonom-ekonom itu insaf berapa bulan kemudian Pak. Jadi saya duluan nih, ini bocoran teman-teman ya. Jadi globalnya nggak buruk-buruk amat, kecuali kalau perang tiba-tiba nggak terkendali menjadi mungkin perang nuklir, itu selesai Pak. Tapi rasanya sih pemimpin-pemimpin di sana nggak sebodoh itu. Dengan keadaan seperti itu di Amerika, makanya nggak heran Amerika tumbuh bisa bagus tahun ini. Orang bilang oh di luar dugaan, tapi saya bilang mereka salah menduga. Dengan keadaan seperti itu, tentunya akan berdampak ke domestik ekonomi juga. Kalau sana bagus, harusnya kalau kita pintar-pintar dikit aja lumayan juga. Tapi ekonomi di sini menunjuk ke angka 5%. Tadi dari presentasi Deputi Gubernur BI 5%. Mereka bilang cukup. Kalau saya bilang 5% pertumbuhan minimal pada saat sekarang. Mereka melakukan prediksi dengan LDR perbankan masih 82%. Uang pemerintah di BI masih numpuk. Suku bunga di BI masih tinggi. Jadi potensi kita untuk tumbuh di atas 5% amat terbuka lebar kalau kita pintar-pintar sedikit Pak. Mungkin itu Pak. Oke, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, kita duduk di sini ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi saya pancingan dulu untuk Pak Yudi. Jadi menurut Pak Yudi di dalam situasi ekonomi global yang seperti sekarang, bahwa tumbuh di atas 5% itu possibility-nya possible. Betul Pak Yudi? Dengan polisi yang pas, possibility-nya besar sekali Pak. Iya. Nah, seperti tadi gambar saya, burung Garuda sebenarnya sudah siap terbang. Ya, cuma kakinya masih keikat gitu. Kalau enggak sebenarnya ya di atas 5% itu pasti bisa kita capai. Ya. Nah, iketannya itu yang mesti kita buka. Nah, gimana cara ngikat bukanya? Tentu kita berharap ya semua unsur di pemerintahan dari pusat, daerah ya itu mampu untuk membuka rantai ikatan itu untuk Garuda bisa terbang. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh nanya apa saja ya. Ya, asal jangan nanya soal Pilpres ya. Ini dialog ekonomi jadi soal apa aja boleh. Saya persilakan kalau ada. Ya silakan, tolong mic-nya. Ya nanti gantian satu-satu. Silakan sebutkan namanya, Mbak. Halo, selamat siang. Ya, oke. Nama saya Lisa Kamelia dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Aku ingin bertanya kepada Pak CT. Ini sebenarnya agak pertanyaan berandai-andai nih Pak. Tapi just in case Bapak terpilih sebagai tim staf sus Presiden dan Kabinet yang baru. Aku pengen tahu nih, kira-kira saran apa yang bisa disampaikan ke presidensi yang baru mengenai pengenanganan kemelut utang BUMN konstruksi dan juga Our National Carrier Garuda. Under what circumstances Bapak masih bisa optimis dengan perbaikan GCG di kedua badan tersebut? Thank you. Oke, terima kasih. Yang pertama ya, saya tidak akan jadi menteri di kabinet yang berikutnya. Kenapa? Satu, nggak ada yang minta. Yang kedua, memang saya ini
ini kan harus fokus kepada dunia usaha. Kalau semua mau jadi menteri, nanti yang jadi pengusaha siapa? Ya, jadi itu perlu saya sampaikan. Yang kedua, masalah hutang BUMN. Ya, tidak semua BUMN utangnya bermasalah. Banyak BUMN yang bagus-bagus. Ya, tentu yang bagus-bagus ini harus diteruskan supaya jadi lebih baik lagi. Tapi kalau yang kurang baik itu tentu harus diperbaiki. Ya, jadi kalau saya ini kan dokter gigi. Ya, dokter gigi itu very simple. Filosofinya adalah mempertahankan gigi selama mungkin dalam mulut. Kalau seandainya dia sakit giginya, itu diperbaiki dulu dari mulai ditambal. Kalau kurang ya, karena sakit lagi sampai harus akarnya dirawat. Enggak bisa juga sampai rusak dicabut giginya. Jadi BUMN atau swasta juga sama. Jadi kalau ada BUMN atau perusahaan yang rusak, itu diperbaiki dulu untuk supaya dia bisa jadi baik. Ya, mulai dari tambalan yang mulai perbaikan kecil sampai ya perawatan saluran akar gitu, sampai langkah perbaikan yang ekstrim. Kalau nggak bisa juga, ya harus dicabut. Artinya tidak perlu dipertahankan. Ya, jadi itu filosofi manajemen yang berasal dari ilmu kedokteran gigi. Ya. Nah, tentang bagaimana meningkatkan good governance di BUMN, menurut saya kuncinya adalah tentu secara bertahap. Namanya transparansi itu dengan era sosial media segala macam pasti akan meningkatkan governance daripada BUMN. Kenapa? Kesalahan sekecil apapun itu sudah langsung viral di sosial media. Dan menyebabkan banyak orang menjadi semakin takut untuk berbuat sesuatu yang kurang baik. Oleh karenanya ya kita berharap itu bahwa segala sesuatunya pelan-pelan. Jadi perbaikan selalu tidak pernah seperti membalik telapak tangan. Dia harus melalui sebuah proses yang berkesinambungan agar betul-betul mampu nanti menuju kepada perbaikan yang sebaik-baiknya. Gitu Mbak, ya mudah-mudahan jelas. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ya, sabar Mbak, itu yang belakang dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kami Sekjen Asosiasi Tambang Batuan Indonesia sekaligus mewakili Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Jadi yang kami ingin tanyakan Pak, per 2021 data cadangan mineral, logam dan batu bara yang kita miliki itu valuasinya sekitar 4 juta miliar USD. Sementara penerimaan pajak di tahun itu dari sektor mineral logam dan batu bara itu hanya sekitar return of equity-nya di 1,26% saja. Nah, ini yang kami ingin tanyakan, gimana kita membreakdown ini supaya ini bisa lebih gitu ya. Jadi bagaimana pendapatan kita ini bisa ada breakthrough gitu dari yang hanya sekedar itu di 2021 dan kami belum bisa hitung di tahun ini dan di 2023 karena datanya belum datang, belum kami terima. Jadi apa yang kita bisa lakukan karena ini comparative advantage kita sebagai bangsa. Mineral ini kita memang unggul, tetapi nilai tambah ini ternyata yang menikmati mayoritas bukan kita. Nah,
Nah ini yang mari kita cari solusinya bersama, kita bantu pemerintah juga bagaimana ini bisa kita solusikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini untuk teman-teman semua, kita mesti bersyukur sebagai bangsa. Kenapa? Karena sebagai bangsa kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita memiliki cadangan mineral ya yang luar biasa. Ya. Kita sebelumnya punya batu bara, sekarang lagi hangat namanya nikel, belum lagi tembaga, koper dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kita mesti bersyukur. Cuma cara bersyukur yang baik itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat kita. Ya, Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan pasal 33 bahwa ya semua namanya apa yang ada di ya bawah bumi kita, di atas bumi kita itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, intinya adalah di sini negara harus mampu mengatur ya eksplorasi, eksploitasi dari hasil tambang kita untuk dinaikkan added value-nya setinggi-tingginya tapi untuk kemakmuran rakyat kita. Nah, oleh karenanya sekarang pemerintah sekarang sudah melakukan yang namanya hilirisasi. Ya, hasil tambang tidak cuma dikeruk ya, di shipment ke luar negeri ya dapat uang. Tapi sekarang harus dibangun smelter ya untuk ya ada added value-nya. Apa cukup sampai di situ? Tidak cukup. Kenapa? Karena dari smelter tadi itu diekspor. Diekspor nanti diolah menjadi hasil-hasil produksi hasil industri. Hasil industrinya kita import lagi. Nah, oleh karenanya hilirisasi harus kita lanjutkan dengan industrialisasi. Contohnya nikel itu kalau kita bisa melakukan industrialisasi lebih dari 200.000 produk yang bisa dihasilkan dari nikel itu. Mulai dari pelek mobil ya sampai sendok, panci ya termasuk baterai listrik pun itu bisa digunakan dari hasil nikel. Jadi kesimpulannya PR masih panjang, kita masih harus melakukan semua proses untuk betul-betul apa yang menjadi anugerah Tuhan, hasil bumi kita yang luar biasa bisa memakmurkan seluruh rakyat kita. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ini Pak Yudi jadi juga nanti bisa nanya bicara kalau terkait dengan hal-hal terkait makroekonomi ini. Silakan. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hairul Tanjung, saya dengan Irwan dari Apersi Pak. Ini kan untuk menggerakkan ekonomi tahun 2024 ya Pak Hairul ya. Adalah kan paling utama sebenarnya kalau saya perhatikan adalah konsumsi masyarakat bisa meningkat terus menerus. Contohnya itu dirangsang kalau Bank Mega memberikan kalau makan di TSM Cibubur diskon 50%, 30%. Sehingga tiap hari bisa makan di sana dengan diskon. Itu dari aspek konsumennya atau retailnya. Nah, yang saya pikirkan adalah pengusaha kan yang memiliki usaha itu juga sangat membantu sekali peningkatan perekonomian. Nah, rekomendasi dari Pak Hairul Tanjung untuk support pembiayaan untuk pengusaha itu apa? Kalau retail kan jelas kayak Bank Mega memberikan kalau makan di TSM, contohnya salah satu Cibubur, diskon 40% gitu. Setiap saat, sampai sekarang tuh luar biasa, sehingga ramai terus mallnya itu. Nah untuk pengusahanya apa kira-kira yang bisa rekomendasikan untuk perbankan atau pembiayaan kepada pengusahanya? Gimik apa gitu Pak Hairul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, situasi sekarang memang situasi yang tidak baik-baik saja.
Ya, kita mesti akui ya, domestic consumption kita, daya beli kita itu karena saya berbisnis di retail, itu sadar betul ya terjadi penurunan daripada daya beli. Ya. Nah, penurunan dari daya beli ini tidak mudah. Ya. Ini untuk kita atasi. Oleh karenanya, ya betul Bapak katakan tadi, saya kebetulan memiliki ekosistem sehingga satu perusahaan bisa menolong perusahaan yang lain, sehingga ekosistem ini bisa hidup. Tapi bagaimana yang sendiri, yang satu, tentu tidak mudah. Nah, oleh karenanya ini perlu dalam keadaan yang sulit ini, perlu sebuah inovasi yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, ya, agility yang luar biasa untuk bisa keluar dari permasalahan. Kita tahu banyak teman-teman kita yang juga usahanya berguguran karena setelah COVID ya, waktu COVID itu kan karyawan mesti tetap harus dibayar, aktivitas sudah tidak ada, revenue tidak ada ya. Nah, setelah COVID cadangannya sudah menipis ya, tapi ekonominya tidak automatic recovery. Nah, tentu keadaan ini menjadi keadaan yang sulit. Saya sadar sekali karena saya di sektor perbankan juga mengalami permasalahan bagaimana usaha menengah lah khususnya sekarang ini dalam keadaan yang sulit ya. Kalau kecil banyak proses kredit-kredit pemerintah dan lain sebagainya. Besar korporasi dia gampang berhubungan dengan bank dan lain sebagainya. Tapi yang di tengah ini yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Nah, oleh karenanya saya juga menghimbau ya agar pemerintah memperhatikan kelompok yang di tengah ini yang sekarang itu tidak mendapatkan subsidi, tidak mendapatkan hal-hal program-program dari pemerintah. Yang atas ya sekarang ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang tengah ini yang menjadi masalah. Ya, jadi harap pemerintah bisa memperhatikan di kelompok yang tengah ini. Nah, mungkin Pak Yudi bisa nambahkan gimana pemerintah bisa menolong yang tengah ini. Untuk consumption. Karena Pak Yudi biar bagaimana udah jadi pemerintah sekarang. Saya pemerintah kadang-kadang Pak. Jadi gini, kita mesti lihat pengalaman waktu COVID kemarin 2020. Pada waktu sudah agak sembuh sedikit COVID-nya, kredit kan tumbuhnya lambat, konsumsi juga lambat. Bank suka naruh uangnya di BI karena cukup marginnya. Terus kenapa tiba-tiba bisa tumbuh setelah itu? Itu bukan terjadi kebetulan. Ada policy intervention pada waktu itu Pak. Jadi di bawah pimpinan Pak Presiden, dipaksalah uang-uang yang ditaruh di BI secara langsung maupun nggak langsung balik ke sistem perbankan. Orang-orang bank kan orang-orang pinter, tapi mereka selalu orientasinya profit. Kalau nggak profit dia nggak bekerja. Kita paksa uangnya masuk ke perbankan, kan kalau nggak dia salurin kredit, dia mesti bayar bunga deposito, rugi dia. Mulai mereka berpikir, tumbuhlah pelan-pelan kredit dengan ditambahnya uang ke sistem, ke perbankan, kredit tumbuh pelan-pelan. Sampai pada waktu akhirnya tumbuh 12% dan kita bisa recover dengan cukup baik dari masa susah COVID itu. Sekarang pun sebetulnya bisa lakukan hal yang sama Pak. Kalau kita lihat angka kemarin PDB yang terakhir kan belanja masyarakat tumbuhnya hanya 4,3%, terendah selama beberapa tahun terakhir. Ya karena tadi saya melihat ya, bank-banknya masih suka naruh uangnya di bank sentral atau tempat-tempat lain. Jadi tidak masuk ke perekonomian. Tapi ke depan jadi sekarang lending rate-nya hanya 82%, itu menunjukkan bahwa memang mereka masih agak ogah menyalurkan uangnya. Tapi untuk hitungan saya memang seperti itu. Kalau bankir punya uang bisa di tempat yang ada bunganya spreadnya cukup, tanpa risiko akan dilakukan seperti itu. Jadi ke depan kita di KSSK selalu diskusi Pak, setiap 3 bulan sekali melihat keadaan seperti apa perekonomian dan kenapa konsumsi melambat. Ke depan mungkin akan dipertimbangkan lagi atau diusulkan, paling enggak dari saya,
kebijakan gimana uang bisa tidak nongkrong kebanyakan di bank sentral lagi di tempat-tempat yang kurang produktif. Kita akan memaksa market mechanism berjalan dengan memaksa si banker-banker tadi berpikir untuk keuntungan dirinya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan menguntungkan perekonomian. Saya yakin kalau uang masuk ke sistem, kredit mulai jalan lagi, ini banknya pintar-pintar Pak. Mereka akan mencari proyek-proyek yang menguntungkan pertamanya. Pasti banyak Pak. Tapi dalam keadaan sekarang di mana keadaan agak ketat Pak, mereka mikir-mikir, bukan ketat sih, mereka bisa naruh di tempat yang lebih enak. Mereka akan mikir-mikir ngapain pusing-pusing. Tapi ke depan harusnya akan berubah Pak. Jadi Anda jangan khawatir, instrumen untuk mendorong perekonomian dan konsumsi masih terbuka lebar, hanya saja belum digunakan secara optimal sekarang Pak. Gitu. Ya, Pak Yudi mengatakan bahwa uang di perbankan itu masih banyak karena LDR masih relatif rendah. Penempatannya masih banyak yang ditaruh di government bond, di Bank Indonesia, sehingga bisa perbankan tuh masih bisa mendorong dari segi makronya. Tapi sekarang yang penting dari implementasinya, bagaimana implementasi uang yang ada di perbankan ini bisa mendorong perekonomian kita itu secara lebih maksimal lagi. Ya, oke, kita buka lagi sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Wah, makin banyak ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Hairul Tanjung. Saya pernah jadi anak buah Bapak dulu Pak di Para Group. Pertanyaan saya adalah, kita kan sudah banyak investasi di infrastruktur Pak. Ya, saya menyoroti masalah investasi di human capital Pak. Saya kaitkan dengan hilirisasi. Hilirisasi ini nggak mudah Pak karena faktor teknologi Pak. Saya pernah jadi direktur BUMN. Saya mau coba hilirisasi yang namanya herbal, terbentur kepada penguasaan teknologi dan kemudian skillful kita di bidang teknologi. Nah kita tahu bahwa sekarang banyak kasus-kasus di ITB terjebak pinjol Pak. Karena kepedulian terhadap pendidikan menurut saya politik anggarannya secara anggaran sudah dialokasikan tapi di dalam eksekusinya masih sangat beda dengan zaman kita dulu kuliah Pak. Saya dulu kuliah 1 tahun cuma 27.000 Pak. Sekarang saya sekolahin anak di Belanda itu mahal sekali dan di Indonesia juga mahal Pak. Di ITB sekarang 40 juta setahun. 1 semester sorry. Nah ini bagaimana Bapak melihat nanti ke depan, tadi Pak Purbaya mengatakan asal dengan kebijakan yang tepat. Ya ada uang di BI, ada uang di, tapi belum tersalurkan, tapi kebijakan yang tepat. Tadi ya yang menjadi pertanyaan adalah, nah terkait dengan pendidikan tadi bagaimana nih Pak? Kita lihat negara Malaysia sangat baik dalam pendidikannya, negara Thailand sehingga mereka maju, China, India. Sementara Indonesia menurut saya, ini sebagai, saya kebetulan dosen juga, ini di dalam eksekusinya banyak sekali mahasiswa kita yang terjebak, yang pintar-pintar nggak bisa mendapatkan pendidikan yang baik karena kekurangan masalah keuangan. Ini bagaimana Pak Hairul melihat ini ke depan, bagaimana politik terkait dengan pendidikan Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tentu kita tahu salah satu ya syarat sebuah negara bisa maju adalah human capitalnya itu terdidik. Ya, nah kita juga tahu bahwa tenaga kerja kita itu mayoritas mesti SD+. Ya, sehingga kita tahu kalau tingkat pendidikan ini tentu berpengaruh pada knowledge, ya, berpengaruh juga nanti pada skill, berpengaruh juga nanti pada productivity-nya. Nah, ini menjadi masalah utama di kita. Ya, menurut saya Pak Jokowi 10 tahun ini memprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur, is good. Tapi akan baik kalau presiden kita yang berikutnya itu berfokus pada human capital. Tetapi ya, dalam era politik populis, human capital ini investment itu tidak sensi. Kenapa saya katakan tidak sensi? Karena investment di human capital butuh paling tidak 2 generasi. Paling enggak 20 tahun baru kelihatan hasilnya. Ya. Nah, sementara pemilu kita setiap 5 tahun. Jadi kalau pemimpin baru kita invest
Sekarang ya bukan dia yang menikmati, tetapi pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Nah, sehingga ya ini menjadi dilema pada negara demokrasi yang sekarang arahnya adalah pasti menjadi lebih populis. Tetapi tentu kita nggak boleh berserah diri, menyerah saja. Ya, anggaran ada, 20% daripada APBN kita mandatori itu untuk masalah pendidikan. Memang penyalurannya, tata caranya masih belum optimal. Ini yang harus kita optimalkan. Pak Yudi silakan. Saya tambahin dari CLPS boleh ya Pak? Nah, silakan. Anda kirim anak ke Belanda pakai uang sendiri ya? Lain kali suruh kerja di LPS, kami kirim gratis. Jadi gini, waktu saya masuk ke LPS, itu program pengiriman pegawai atau untuk sekolah luar negeri dibatalkan. Saya nggak tahu kenapa. Begitu saya masuk, saya hidupkan lagi, saya tambah orangnya dan nggak irit-irit. Sebelumnya hanya setahun Pak. Saya bilang setahun mah tanggung, baru mulai ngerti udah pulang. Belum ngerti baru mulai. Saya bilang kirim ke sekolah-sekolah yang 2 tahun atau lebih. Kalau ada yang dokter bagus. Saya coba kerjasama dengan Berkeley Pak, coba masukin pegawai saya ke sana, tapi belum bisa diterima Pak, karena memang belum cukup nilainya. Tapi saya kerjasama juga dengan UI Pak. UI ada kerjasama dengan Berkeley, ngirim scholarnya ke sana untuk research, sudah berlangsung beberapa tahun ini. Dan kalau nggak salah kita dapat jatah 3 tempat untuk doktor engineering di Berkeley Pak, mudah-mudahan bisa jalan. Jadi saya pikir untuk lembaga-lembaga yang lain seperti saya yang kebanyakan duit, saya punya 214 triliun untuk menjamin dana nasabah. Tapi Pak, ketika keadaan ekonomi masih aman, masih sedikit dimainkan, harusnya sih mengoptimalkan dana-dana tadi untuk turut membangun ekonomi masyarakat ya. Sekarang juga kami bekerja sama dengan ITB Pak, karena ternyata masuk Amerika susah, kita pilih orang pintar-pintar di ITB, supaya bisa masuk, kalau bisa masuk saya bayar gratis 7 tahun sampai dokter Pak. Jadi kita seperti itu Pak, karena diperintah pada waktu di sana Pak, di istana sempat diperintah. Bapak Presiden itu sadar bahwa kualitas human capital kita bukan kurang bagus, banyak yang sudah bagus tapi kurang banyak. Jadi makanya LPDP digalakkan terus, tapi saya lihat sih belum cukup agresif untuk mengirim ke tempat-tempat yang cukup baik, karena mereka selalu targetnya pendek untuk ngirit biaya. Tapi saya setuju dengan Anda, human capital merupakan modal kita untuk tumbuh lagi ke depan. Kita perlu ekonomi lebih banyak lagi Pak, karena pada waktu krisis kemarin ketahuan tuh Pak, sedikit sekali ekonomi Indonesia yang ngerti apa yang harus dijalankan. Jadi Bapak itu marah, saya disuruh ke training, 10 orang terjenius di Indonesia dikirim ke Amerika 5 tahun jadi dokter Pak. Saya sempat rekrut Pak, tapi rupanya ini Gen Z ya Pak sekarang ya. Gen Z rupanya penakut, saya baru tahu. Jadi ketika saya wawancara dapat 10, IPK-nya tinggi semua Pak, orang-orang jenius lah. Dipanggil ke Jakarta, turun tinggal 8. Panggil wawancara langsung, turun tinggal 4. Dipanggil mau ketemu pemimpin kita, tinggal 1. Setelah ketemu mundur semua, jadi 0. Jadi selain uang tadi, saya pikir kita mesti mengedukasi Gen Z bahwa mereka akan berperan di masa yang akan datang, nggak usah takut. Kalau mereka semua takut, kita nanti ke depannya susah. Itu. Ya, jadi Pak Yudi menyampaikan bahwa pemerintah harus bergerak, tetapi banyak lembaga-lembaga lain, baik lembaga pemerintahan, BUMN maupun swasta, ini harus juga mendorong sama-sama untuk meningkatkan human capital kita. Ya, Pak Yudi contohnya, ini LPS ini lembaga paling kaya karena pengeluarannya kecil, setiap bulan dapat setoran ya dari perbankan dan sekarang mau dari asuransi, dari institusi keuangan lainnya ya. Jadi uangnya nambah terus ya, gitu. Nggak pernah keluar-keluar dia. Gitu, makanya zakatnya mesti dibayar itu. Ya, kalau nggak bisa kualat nanti. Ya, nah begitu juga dari dunia usaha.
dunia usaha ya tentu kayak kami di CT Corp ada CT Arsa Foundation yang juga bergerak di bidang pendidikan. Jadi memang seluruh ya upaya kita bagaimana kita lakukan untuk agar human capital kita ini berkualitas. Kalau dia berkualitas, produktivitas tinggi. Kalau dia produktivitasnya tinggi, bisa bersaing dengan negara lain sehingga kita bisa jadi negara maju. Ya, itu salah satu syarat kita untuk tadi Garudanya bisa terbang. Salah satu syarat rantainya bisa kepotong. Ya, tentu banyak syarat-syarat lain. Ya, tetapi itu salah satu syarat yang harus kita lakukan. Ya. Ada tambah boleh Pak? Silakan. Saya mau komentar dikit tentang hilirisasi. Tadi ada yang komentar hilirisasi yang untung bukan kita, orang lain katanya. Saya pernah komisaris Inalum Pak. Jadi ngerti sedikit lah di pertambangan, jadi tahu cuma sedikit. Saya juga bertanya-tanya, kenapa itu perusahaan Cina yang untung? Kenapa mereka bisa bangun? Apa kita nggak punya? Kan BUMN dari ujung ke ujung Pak, dari sumber utamanya sampai ke bawahnya. Rupanya ada satu perusahaan yang pernah disuruh buat, tapi emang karena human capital bukan otaknya ya, mungkin hatinya kurang baik Pak. Dia bikin smelter, $3 miliar kalau nggak salah. Jadi smelternya aja di pulau terpencil Pak. Smelternya jadi, listriknya nggak dibuat. Jadi hanya project oriented, bukan result oriented. Jadi ini yang mesti ditumbuhkan di orang-orang domestik, orang-orang kita Pak. Jangan protes aja, nanti pas dikasih kesempatan juga begitu. Jadi kita mesti bangun dalam hal itu Pak. Hati kita mesti dibangun Pak. Mesti harusnya sih Pak CT bisa ngajarin banyak orang tentang hal itu. Tapi itu yang saya lihatnya sampai bingung. Gimana desain smelter nggak ada listriknya? Oh nggak ada batu bara. Batu bara punya PTB kita bisa supply langsung. Nggak disupply juga. Oh ini untung rugi. Jadi begitu Pak. Kita banyak berantem sendiri, untung sendiri akhirnya rugi banyak ketika orang lain yang bikin ribut sendiri. Itu Pak. Oke, masih Pak Yudi. Nah ini Pak Sesmenko sudah hadir, ada juga yang baru kelihatannya terpilih jadi anggota DPR, calon menteri, ya sudah hadir, ya. Nah kalau mau tanya sama calon menteri, nah ini salah satunya, ya. Kalau sini bukan. Oke, tadi masih ada yang di belakang, ya saya persilakan. Ini juga mantan anggota Ken. Terima kasih Pak, saya Surya dari Samuel. Ya. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Yudi tadi ya, tentang ekonomi di Amerika masih bagus, jadi nggak ada urgensinya buat nurunin suku bunga gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat tadi Pak CT juga bilang bahwa di Indonesia kan sebenarnya bank-bank menengah khususnya ya Pak ya, yang menengah dan kecil itu mungkin likuiditasnya lebih ketat Pak ya, cost of fund naik gitu ya. Jadi saya pengen tahu juga tadi, karena ada statement juga dari Pak Yudi, Pak Yuda tadi ya, bahwa diperkirakan kan kalau BI memperkirakan Fed kan mungkin turun 75 basis point tahun ini gitu ya. Giro wajib minimum juga tadi yang sekarang 9%, katanya ada 4% bisa turun kalau buat kredit Pak ya. Saya nggak tahu itu udah dijalankan apa enggak saat ini. Tapi itu kan berarti kan ada suatu perbedaan ya antara kondisi di Amerika dengan di Indonesia misalnya. Jadi kalau misalnya di Amerikanya tidak turun, tapi di Indonesianya ketat, tapi mau turun juga gitu Pak ya, supaya ekonomi bergulir juga. Nah kira-kira efeknya terhadap rupiah itu seperti apa gitu Pak? Mungkin Pak Yudi bisa kasih view juga Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak Yudi, silakan. Oh ini pertanyaan pengamat, mungkin dia juga ekonom Pak. Ini gampang-gampang susah, cenderung menjebak juga. Jadi kondisi perbankan menengah kita, kata Anda, bukan kata saya, kalau kata pejabat pemerintah selalu bagus, liquidity ample. Saya juga kadang-kadang ample-nya ample bener apa enggak. Karena emang saya juga dapat sinyal-sinyal dari perbankan bahwa bank-bank tertentu menengah tadi enggak seluasa bank besar dalam sisi likuiditasnya. Terus kalau Amerika nggak menurunkan bunga, kita mau turun,
Gimana dampaknya? Anda bisa lihat tadi gambar suku bunga di Amerika Serikat. Amerika Serikat pinter, dia bunga naik terus. Tapi kalau tiba-tiba dia, waktu kan SVB jatuh kan, kalau tiba-tiba dia kembalikan, turunkan bunga, kelihatan tuh, lu bodoh naikin bunga nggak tahu keadaan ekonomi ya, abis itu banknya hancur lu insaf, turun balik. Dia nggak rubah signal, kalau saya bilang bunga itu adalah sinyal kebijakan ya. Nggak rubah, dia tetap naik terus. Tapi di bawahnya dirubah, uangnya diinjek ke sistem dengan kebijakan macam-macam ya. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang beli at par, tapi basically kebijakan satu, nambah uang sistem. Ini nggak ada yang tahu, Anda juga nggak tahu kan? Sedikit sekali yang tahu bahwa ada perubahan kebijakan di sana. Nah, kalau faktanya seperti itu, ya, dia akan tumbuh terus dan mungkin chance untuk menurunkan bunga makin kecil. Apakah kita nggak turun di sini? Apa kita nggak bisa turun? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama, saya harus ngaku dosa Pak. Bunga LPS di bawah Pak. Itu udah mengganggu sedikit kebijakan moneter Pak. Tapi nggak apa-apa, untuk kebaikan nggak apa-apa. Boleh nggak ngomong gitu ya? Nggak boleh? Nggak boleh? Oh ya. Saya ditegur sama Pak Anggito, nggak boleh ngomong gitu. Kayak gini, itu bunga rendah. Perbankan dapat napas cukup lah. Kenapa? Karena cost of fund-nya nggak naik. Ketika kita baru keluar dari krisis, memang kita mesti mendorong perbankan, Pak. Tapi ketika sudah sehat, jadi dia marginnya gemuk. Ya saya bilang dosa saya adalah menguntungkan perbankan, masyarakat bunganya jadi turun sedikit. Tapi itu positif juga buat ekonomi karena masyarakat juga belanja karena bunganya turun. Jadi itu didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang gimana? Perlu tumbuh lebih cepat apa enggak? Kalau The Fed menurunkan bunga, kita menurunkan bunga kan konyol kelihatannya. Kita bisa tiru cara The Fed kalau mau tambah uang ke sistem secara perlahan. Bank-bank menengah akan napasnya berbeda dengan kemarin-kemarin. Bank kecil juga sama. Itu kan kalau uang masuk ke bank yang besar pasti pertama ya Pak. Itu kan pasti akan nyebar ke bank-bank lain dengan cepat. Biasanya market mechanism seperti itu. Itu nanti akan menambah likuiditas di sistem dan bunga pinjaman dan lainnya akan turun secara bertahap. Itu yang kita bilang memaksa market mechanism berjalan. Bukan dengan intervensi memaksa bank menurunkan bunga. Itu mungkin yang ke depan yang bisa dilakukan, Mas. Ya, ini jawaban ekonom, ya, gitu. Kalau ekonom jawab itu selalu jelas dan tidak jelas, gitu. Ya, jadi itu memang harus begitu. Kalau ekonom jawabnya jelas, ya, itu nanti begitu keadaannya berubah disalahin. Dulu katanya begini, gitu loh. Nah, kalau jawaban ngambang itu nggak pernah salah para ekonom. Ya, Pak Sete, saya nggak pernah salah. Ya, oke, yang terakhir, ya, yang terakhir ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fendi Susianto dari Galuh Kapital Mandiri, Pak. Saya ingin menanyakan pada Jung dan Pak Yudi ya. Tadi sangat menarik sekali bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa sampai di atas 5%. Dan kita juga punya keyakinan seperti itu ya. Dan bahkan sebenarnya sudah pernah dicapai beberapa periode tahun sebelumnya ya. Kalau tidak salah pada tahun 2007 ekonomi kita, PDB kita sudah sampai 6,35%. Jadi tertinggi bahkan sepanjang sejarah yang dicapai oleh Indonesia. Dan kemudian kita lihat juga karena saya juga bergerak di pasar modal, di situasi seperti ini pun pasar modal kita ya digonjang-ganjing berbagai macam COVID dan lain sebagainya atau seputar pemilu yang sudah berlangsung, itu bertahan dan bahkan bisa naik sampai ke level 7.300, 7.400. Itu menunjukkan bahwa memang adalah dagingnya gitu kurang lebih ya Pak ya. Dan kita lihat memang yang menjadi backbone sayangnya memang dari pertumbuhan pasar modal itu adalah tetap sektor perbankan Pak. Sektor yang lainnya masih kecil sekali kontribusinya.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak ya sebagai seorang pengusaha maupun Pak Yudi sebagai seorang ekonom dan sekarang sudah di pemerintahan, kira-kira apa sih mungkin Pak ya 3 driver utama gitu loh kurang lebih supaya ekonomi kita itu bisa kita make sense tumbuh di paling tidak 6% lah Pak yang kita bayangkan, karena sebelumnya kan sudah digadang-gadang ekonomi bisa sampai 7% Pak. Sayang sekali kalau memang di situasi seperti ini kemudian tidak bisa tercapai juga nanti ke depan ya, tergantung political will juga. Nah, pertanyaan saya itu tadi Pak, 3 langkah konkret apa Pak, value driver apa yang bisa kita itu betul-betul sampai ke sana, ke 6% paling tidak ya. Itu mungkin pertanyaan yang sederhana dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Yudi dulu, silakan Pak Yudi. Ini pertanyaan pemerintah yang sekarang mungkin Pak, kalau yang baru. Itu emang teka-teki Mas dari Mandiri Capital ya. Kenapa di masa lalu kita bisa tumbuh lebih cepat, sekarang 5% sudah syukur. Itu kan kira-kira ada ekonom yang bilang sama saya di tempatnya Pak Sete bahwa emang kita sekarang ditakdirkan tumbuh 5%. Di atas itu nggak bisa. Kita kan bingung loh, zaman sebelumnya ya kita bandingin lah, boleh nggak banding pemerintahan, boleh lah sebagai ekonom ya Pak ya. Zaman sebelumnya SBY kita tumbuh kira-kira mendekati 6% rata-rata. Zaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5% rata-rata, agak turun. Padahal Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana. Dengan hitungan apapun harusnya pertumbuhan kita lebih cepat. Habis itu saya lihat data-data lagi, ini kan saya ekonom Pak, aduh kenapa begini ya. Ditanya saya sama bos-bos itu, kenapa nggak bisa? Waduh, waktu saya kasihkan di maritim Pak, kalau maritim bukan ekonom, kerjanya mancing aja Pak. Habis diperintah ya saya periksa. Saya periksa laju pertumbuhan kredit zaman 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang kedua. Itu dulu hampir 20% lebih Pak. Sekarang mungkin on average 7% atau lebih rendah di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi pemerintah bangun ekonomi hampir boleh bilang sendirian. Sektor finansialnya tidak membantu. Ini ada banker nggak di sini? Banker-banker nggak membantu. Tapi itu karena salah kebijakan dari pemerintah sendiri. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi saya pernah dipanggil Pak Presiden Pak. Gimana bisa gini Pak Pur katanya. Bapak kerja sendirian, Bapak nggak dibantu siapa-siapa, nggak bisa begini Pak. Dia marah, tapi bukan sama saya marahnya sih. Tapi merubah itu tidak terlalu mudah, ini merubah paradigma para pengambil kebijakan di sektor moneter, itu berlaku juga untuk tempat saya Pak. LPS, BI, OJK, keuangan. Yang paling penting adalah kita menyadari sekarang bahwa sektor finansial artinya swasta ya Pak. Swasta belum terlibat 100% dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi belum terlalu optimal. Yang pertama, kalau itu perbaiki ya sudah akan kencang sekali. Yang tadi tumbuh belanja konsumen 4,3%, mungkin bisa 5,5% menuju 6%. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang amat signifikan sekali. Satu. Yang kedua, saya nggak tahu boleh ada Pak, ini boleh ngomong kan ya ekonomi? Izin ya, sebagai ekonomi boleh ngeritik sedikit. Ada keganjilan di government spending, belanja pemerintah sebetulnya. Dengan belanja infrastruktur yang besar-besaran tadi, di akhir tahun masih aja ada uang sisa nggak kepake. Mungkin 600 sampai 700 triliun setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Itu mungkin memang birokrasi susah Pak, birokrasinya memang tadi kita perlu menaikkan SDM supaya birokrasinya lebih cepat. Kalau itu diperbaikin, iya ekonomi 6-7% mah gampang. Sekarang aja kalau kemarin akhir tahun lalu hampir 700 triliun saya belanjakan 300 triliun, udah tambah 1% hampir 1% ke ekonomi. 5 langsung jadi 6. Saya habisin 300 lagi 2%, belum multipliernya. Jadi senjata kita
untuk tumbuh lebih cepat ada semua di tangan. Tinggal mau, mampu apa enggak. Itu Pak. Oke, itu jawaban Pak Yudi sebagai ekonom. Sekarang jawaban saya sebagai pengusaha. Ya, jadi nomor 1 yang diperlukan itu untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, yang pertama adalah domestic consumption dan investasi. Ya, 2 ini adalah trigger paling utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, untuk bisa dia tumbuh, yang pertama ciptakan iklim yang sehat dan kondusif. Ya, kalau iklim investasi itu sehat dan kondusif, maka semua orang akan melakukan investasi, dan kalau orang melakukan investasi, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau orang-orang Indonesia hampir semua terserap tenaga kerjanya, dia punya penghasilan. Kalau dia punya penghasilan, dia berbelanja sehingga domestic consumption kita naik. Jadi tugas pemerintah adalah ciptakanlah iklim yang kondusif. Ya, jangan pengusaha itu tidak perlu dibantu, tapi jangan diganggu. Ya, itu filosofisnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan dialog kita hari ini ini tanpa skenario sebenarnya, ya, tapi karena diperintah oleh bosnya CNBC Pak Wahyu Daniel, jadi terpaksa kita berdua ini jadi volunteer pada hari ini. Ya, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.